Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Dunaiyah, CGP 8, Kabupaten Cirebon, unit kerja di SMP IBS Fathahillah, Jagapura. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkannya, seperti menerapkan konsep-konsep inti, yakni disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep inti yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif memiliki arti disiplin dari dalam diri seseorang tanpa mengharapkan pujian atau ketakutan akan hukuman dan konsekuensi. Disiplin positif mengajarkan murid untuk menerapkan rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, serta mengontrol diri dalam sebuah tindakan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari sebuah hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun masih termasuk motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ini sudah termasuk motivasi intrinsik. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi manajer di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol guru, tentu yang paling ideal adalah posisi manajer. Di sini, guru bersama murid melakukan dialog yang ramah dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada proses restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Konsep inti berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas antara guru dan murid. Di sini peran guru sangat dibutuhkan untuk membentuk keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal dan menggunakan kalimat positif serta mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pada konsep segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat among, yakni menuntun dan membimbing murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati bersama. Kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami akan melakukan refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini, saya telah memahami seluruh konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, mulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti dalam modul 1.4 ini saling keterkaitan bagaimana agar menjadi guru yang ideal, yang berpihak kepada murid, dan selalu mengedepankan kepentingan murid agar murid mencapai kemerdekaan dalam dirinya. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah mengenai penghargaan. Saya selama ini menganggap bahwa penghargaan dapat memotivasi murid. Ternyata itu salah. Karena motivasi perilaku manusia yang baik yaitu motivasi internal, di mana seseorang melakukan sebuah tindakan berasal dari dalam dirinya dengan nilai-nilai yang diyakininya. Dengan penghargaan yang seringkali saya berikan kepada murid, ternyata itu hanya membuat kecemburuan sosial, membunuh kreativitas, dan penghargaan yang tidak efektif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari posisi kontrol saya selama ini, baik sebagai guru maupun sebagai orang dewasa di lingkungan rumah. Yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman, pemantau, dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya sebagai orang dewasa dan guru, saya bisa menempatkan diri saya sebagai manajer, yaitu dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bermasalah dengan teman kelasnya, baik dalam konteks bercanda maupun serius. Permasalahan yang terjadi seperti pembulian dan seringnya pertikaian antar teman. Kemudian saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat menyesal ketika saya baru mengetahui bagaimana seharusnya orang dewasa berperilaku. Saya menyadari bahwa perilaku yang telah saya lakukan kepada murid saya selama ini belum tepat. Dan dari modul ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selama ini terkait mengapa banyak orang atau murid yang melanggar peraturan. Bahkan ada siswa yang cenderung tidak memindahkan belajar. Dari sini juga saya dapat meningkatkan motivasi saya untuk terus menangani masalah siswa dengan proses segitiga restitusi. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri saya dan juga murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harus sebagai manajer. Dengan posisi manajer, kita dapat menuntun murid menemukan cara atau solusinya pada masalahnya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya biasanya menggunakan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Perasaan saya pada saat itu merasa sangat yakin dengan apa yang saya lakukan dapat merubah perilaku murid. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi manajer di mana melakukan dialog bersama murid dan memberikan dukungan dari solusi murid itu sendiri. Perasaan saya sekarang yaitu merasa nyaman ketika melakukan proses dialog dengan murid. Murid pun merasa lebih nyaman ketika bercerita tentang masalahnya tanpa harus dipaksa atau diminta. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya belum pernah melakukan kegiatan restitusi. Saya biasanya melakukan dialog dengan siswa dengan langsung menanyakan permasalahannya dan apa yang terjadi saat pelanggaran atau hal lainnya dilakukan oleh murid. Saya tidak berfokus pada bagaimana cara menyelesaikannya dan menawarkan solusi kepada murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid yang berlandaskan pada motivasi intrinsik. Karena saat ini masih banyak penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh guru atau orang tua memberikan penghargaan pada anak dengan alasan untuk memotivasi anak. Sedangkan yang saya pelajari pada modul ini memberikan penghargaan pada orang adalah tidak menimbulkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Karena jika tidak diberikan penghargaan, ada beberapa orang yang menurun baik dari sikapnya maupun prestasinya. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.